terinspirasi. Nah ngomong soal bintang, sebelum bintang tamu ini kamu tau nggak seni di tubuh ini yang paling keren tuh apa? Kerisnya maksudnya. Ya kalau menurut saya itu seni bertato. Tato. Ya, benar-benar. Dan Keren tuh. ternyata seni bertato itu sangat banyak pengaruhnya juga ya. Iya. Dan terutama perkembangannya di Balikpapan. Seperti apa? Sama kita pada hari ini mengundang siapa Net? Balikpapan Tato Lovers. Iya. Iya, kan jawab nih. Wah, halo, saya Halo, Kamera. gimana kabarnya? Halo. Alhamdulillah. Halo. Baik semua. Iya, ini kameranya, itu juga kameranya, kata aneh kalau nggak sanggup. Ya mungkin bisa diperkenalkan ini. Iya, dari ujung sampai ujung. Iya. Perkenalkan nama saya Wanda Raja, Wanda Rebel selaku Pak. Ketua Komunitas. Oh, ketua. Dipanggil Mas Wanda ya? Oh, iya. Salah ya. Dari Raja. Saya Heri selaku penasehat di BTL. Saya Ray, selaku anggota. Saya Joana selaku anggota. Ya, saya Asa anggota. Anggota ya. Yang paling unyu-unyu ya kayaknya yang di sini ya. Iya. Kenapa? Teman gua. Oh teman ya, pantas kok Teguh kayak gemes banget gitu ya. Iya, Akhirnya kaget kan semua. ketemu di sini ya, Iya, kayak ketemu reuni di sini. ya. Reuni lama Waduh. ketemu. Punya mantan nih, cuy. Oh iya kan? Iya. Tadi udah dibahas soalnya ya. Enggak urus gua. Oh, bahas Ini tapi gua nggak urus. panjang lagi ya. Ya ini ngomongin soal Tato Lovers ini sudah berapa lama berdiri? Berdirinya dari 2011, jadi udah jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun ya. Nah, hingga saat ini sudah memiliki berapa anggota? Anggota membernya kisaran 25. 25 ya. Kalau simpatisan banyak. Simpatisan banyak ya. Kenapa ada buka member baru? Ya, emang komitmen kami emang cukup segitu. Takutnya aja semakin banyak. Kebanyakan kan hampir 50% yang pecinta tato juga banyak orang-orang yang tato kita. Nah, sama kayak kita. Oh iya ya. Jadi menjaga ya orang-orang intinya itu ya. Soalnya kalau udah kebanyakan kerepotan. Ngurusnya sana nanti malah buat cabang-cabang ya. Biasa pakai KB bagus. Kenapa? Iya, nggak nyambung. Berencana ya. Iya. Nah kalau untuk Mas Wanda sendiri pertama gabung komunitas ini pada tahun 2011 ya. Itu yang motivasi ingin bertato tuh Ingin bertato apa mau berkomunitas? enggak awalnya ingin bertato. Menjadi seniman tato. Iya, menjadi seniman tato. Berawal dari hobi suka gambar. Mhm. Kemudian coba-coba. Kemudian setelah tato makin modern, ternyata di dalam ada komersilnya, ada ini ya, akhirnya jadi profesional. Oh, komersil itu dalam arti jasa membuat tato ya. Art ya. Art ya jatuhnya ya. Tapi kan kalau orang gambar kan bisa dihapus. Nah kalau tato ketika dilukis dari tubuh itu hapus. Iya, kalau misalnya salah gimana? Nggak boleh. Aduh, sobat. Nah, jadi gitu, gini, kalau seandainya salah nih, itu kembali ke skill senimannya. Dia bisa mengimprove, dan tadinya ini bisa dijadiin apa. Seandainya pun tato udah jadi, mungkin kasar jelek atau udah nggak suka, itu bisa namanya di cover up, jadi disimpan gambar baru. Di blok ulang aja. Gambar baru itu yang gambar lama itu ulang. Oh, jadi harus kreativitas mungkin ya. Dan soalnya jasa ya apalagi mentato ini butuh fokus juga mas ya. Lagi 1 jam gitu kan harus detail banget untuk Iya. memperhatikan contohnya. Kalau 1 jam itu mungkin yang ini kecil simpel. Kalau yang detail besar itu berjam. Oh bisa berjam-jam ya? Berjam-jam, Waduh. bisa tembus 10 jam lah. Waduh. Gimana? Terus kembali ke seniman tato sama si Sampai customer kopi tahan nongol. nggak? Jadi kalau misalnya tato satu body gitu, yang saya teman saya tuh Itu kalau satu body mungkin dia proses bisa 3 kali. Oh, jadi nggak langsung jadi ya? Jadi proses itu tergantung dari bentuk tato itu sendiri seberapa besar ya. Besarnya. Dan berapa besar juga dia punya duit. Nah, Biasa mas kalau untuk budgeting sendiri tato itu termasuk seni yang mahal ya? Relatif, jadi dibilang mahal mungkin mahal bagi mereka yang awam, tapi kalau yang ngerti ya wajar harganya sedikit. Kan kita jual seni, jual jasa dan beda jual produk. tapi Kalau kita itu ada minimum price-nya, jadi paling kecil mungkin 50.000. Terus 50.000. Udah buka jarum, buka tinta.
Itu baru semua ya pastinya itu Itu jaga. paling kecil. Itu baru. Jadi kalau dia semakin besar ya semakin besar dana yang dia keluar. Tapi tato tuh bisa mudar nggak sih? Bisa mudah. Jadi proses waktu pertama jadi sama udah dia sembuh ngelentek itu beda. Ngelentek. Ya, kan ada proses. Jadi dia Lupa, semacam tato pas. Jadi pertama tato gue terang gitu kan, udah ngelentek udah jadi, warnanya agak sok gitu tuh. Agak pudar-pudar. Jadi dibilang dia 8 tahun itu nggak pudar, kembali ke kulitnya. Kalau dia mungkin dia kulitnya gelap, mungkin karena pengaruh kerja, itu tatonya redup. Oh, dia Tapi dia minta kembali cat lagi? putih, kembali putih itu keluar lagi tatonya. Kalau dia minta cat lagi nggak bisa? Bisa itu di touch up bisa. Oh, di tas apa ya? Kalau tuh udah mulai pudar ini. Aku pengen buat tato Iya, ya. bikin tato aja Pak, ini udah mulai lemas ini utaranya lagi biar ada yang jago. Aku saya mau aku gitu. Waduh, mau bikin jagal, bahkan jagal kebersihan ya. Nah tapi kalau hambatan tantangan dalam pembuat tato ini, Tantangannya kalau kembali ke segi sosial mungkin kita senang tato tuh buat mereka orang yang ini kadang itu masalah. Kadang dibentukkan ke kayak bicara seni jadi masalah. Kalau bermasalah tantangan di ininya proses pembuatannya ya itu kembali ke skill. Kalau yang mungkin yang dia nggak punya skill gambar nggak ada basic jago gambar mungkin kesusahan pengen orang minta aku minta gambaran gini kayak realis nih potret itu kalau yang amatiran mungkin agak susah gitu. Oh realis ya. Kalau misalnya kayak gambar naga, ular tuh bisa aja mas. Ya versi realis itu susah nggak sih di potret itu dia foto wajah. Foto. Iya. Contohnya ada mas. Ini apa foto siapa tuh? Ini Wiz Khalifa. Oh, Inspire ya. Itu apa ya? Ah, iya, artis penyanyi ya. Iya. Kenapa Mas mengidolakan? Kita ada. Kenapa mengidolakan Wiz Khalifa? Ya, suka aja sih, soalnya gayanya beda. Gayanya beda ya. Nonton suka mas. Tapi dia senang luar biasa loh. Jadi saking ngefansnya ya, suka banget akhirnya ditaruh di bagian tubuhnya dia. Sama kayak teman kita tuh, editor kita. Cara tampaknya sini kan. Hmm. Juang berat. Juang berat, iya. Gitu. Aku bahasa Inggris lagi mas. Rise Spirit. Rise Spirit. Itu lah pokoknya. Nah kalau untuk Masnya sendiri berapa sejak usia berapa? Saya bertato sejak usia 21 tahun. 21 tahun ya. Yang membuat pengen bertato sampai tahun. Ya, gimana ya? Apakah dari teman kah atau dari keinginan sendiri? Keinginan sendiri sih, Keinginan sendiri. pengen ngerasain aja. Jadi tato pertamanya di mana mas? Di sini. Iya. Tapi yang paling sakit saat ditato bagian mana? Kalau saya bagian sini, ini belum Belum selesai juga ya. Pedis betul. Menurut saya karena dananya belum anu. selesai. Saya lagi. Bukan karena dananya sih. Oh iya. Rasa sakitnya. Rasa sakitnya, rasa di betis ya. Iya. Beda-beda sih ya. Kan setiap orang beda-beda. Oke deh, makasih mas. Tapi kalau untuk Mas sendiri total ada berapa tato itu? banyak, deh. Oh, jumlahnya sih. Jumlahnya. Maksudnya semuanya Iya, iya. 10 kan APD ya. Kalau APD bisa saya Harganya udah kali. Kisah. kisaran harganya mungkin sekitar ya 15 juta. Wow. Kebadan tuh ya. Bisa juga berarti memang ada anggaran dikhususkan juga ya. Buat kalian ini kan seniman juga ya. Benar banget. Oke, mungkin ke Mas Base ya. Halo Base. Nah kalau yang lain kan bertato, nah Mbak Iya, Asih tidak bertato ini. Kayaknya penikmat tato Iya. nih. Kenapa? Ada apa gerangannya? Saya pacarannya sama orang tato. Oh. Pacarnya mana? Iya, ini. Oh, Mas Raja. Iya. Iya, ketahuan. Malu-malu dia. Iya, iya. Gimana sih rasanya pacaran dengan orang bertato? Beda. Beda ya. Jadi sorotan. Wow. Kalau misalnya jangan sama orang tato kan kayak pacar gue ini kan sampai rehat. Jadi kalau misalnya jangan sih dilihatin orang. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Seru aja, seru. Tapi sayang ya sama Ini Raja. pacar bukan Sayang kaleng-kaleng banget. ini ya. Bukan kaleng. Keren banget ya. Ya soalnya kan biasa kalau ya mungkin terkesan pernah punya kayak bad boy itu cewek-cewek pada suka gitu Iya, ya. iya. Ya, kayak Reza Arab gitu kan, full body badannya Eric Colim. Nanti ada video deh. Jangan kamu jelek. Oke, mungkin Mbak siapa tuh? Mbak Joana ya? Iya. Ini Mbak Joana kita pernah ketemu di mana gitu ya? Nggak tahu
tahu kamu Nggak pernah ketemu nih sama Mbak Joana di mana ya? mungkin pas di event sebelumnya. Ya. Di salah satu hotel bintang 5 di Balikpapan. Iya. Iya. Kamu yang makan di rooftop itu. Ya. Iya lupa. Ya kamu snapgram. Ya, iya, iya. 30 tuh ya. Iya. Mantap Mbak Joana, enak betul. Mbak Jon berapa lama gabung di Bapak Telepon ya? Dari kapan ya? Lama banget ya. Enggak, 2011 jadi Lama banget saya. mau banget ya. Kalau pastinya saya lupa. Tapi Mbak Joana ini memang udah lama bertato atau gimana? Saya bertato dari 2000 apa ya bang? Soalnya si abang ini yang bikin tato saya 2012an ya. Itu yang mana tuh kata pertama tuh? Oh yang di sini. Koi, ikan koi. Beruntungan ya? Iya. Beruntung banget. Ada lagi charm lah ya. Terakhirnya suka melihara ikan memang. Ada banyak di Oh, rumah. ada banyak juga di rumah ya. Ikan nila ada mas. Jualan gue. Asal jangan kan paus yang nggak cukup sama di badan. Iya. Banyak. Itu keterlaluan kan? Iya. Kalau untuk Mbak Jon sendiri, arti tato bagi Mbak tujuannya apa? Buat saya tato itu seperti kayak freedom, kebebasan buat saya untuk ekspresi. Selain ini juga seni, tapi dia juga menjadi ajang buat saya pribadi untuk mengekspresikan diri saya. Saya lebih suka menonjol dengan keunikan saya. Mbak Joana juga jasa pembuat tato juga? Saya penikmat. Oh, penikmatnya Iya, ya. karena memang nikmat loh buat tato itu benar. Masa nikmat pak? Dia kan sakit. Awalnya sakit ya, Awalnya habis itu sakit, terasa nikmat ya. tapi habis itu nagih bisa banyak. Bener, Mbak. Iya. Nanti gua coba. Tapi kalau untuk wanita sendiri di Balikpapan sendiri untuk penikmat tato sendiri cukup banyak nggak? Kalau untuk wanita penikmat tato di Balikpapan, kalau disurvei banyak banget ya. Cuma ada beberapa yang memang nggak diperlihatkan, sedikit lebih disembunyikan. Gitu. Bagi yang lebih memperlihatkan mungkin ya memang itu jati diri mereka. Gitu. Ya, seperti itu. Di masyarakat ya. Tapi kalau untuk Mbak Joana sendiri tipe yang mana ya? Untuk apa mau kali? Saya lebih cenderung yang nggak peduli sama omongan orang. Apa adanya aja lah sudah. Jadi inilah saya ya udah. Yang penting saya tidak melakukan hal-hal yang negatif, so what? Jadi it's my choice, Yes, it's my of life, course. ya and then none of your business. Itu bukan diomongin orang itu Saya dia. sudah jempolnya nih ya. Mbak Joana ini jago bahasa Inggris, jago berarti kan dia marahin anak buahnya. Oh itu gitu keren. Oh, ingatnya pas Harus kemarin. dikupas di sini. Oh, ingatnya pas kemarinnya ada. Itu. Oh, intermezzo bercanda ya. Bercanda. Nah, kalau untuk Mas yang di belakangnya, Ya. Mas Siapa nih? iya Bapak, Iya, sebagai Bapak. penasehat ya. Ini kan tato ini sekarang sudah mengalami perkembangan yang mulai dari tradisional hingga yang modern. Nah, bagian Bapak sebagai penasehat, mungkin tato ini identik dulu mungkin dengan suku Dayak ya. Itu Kultural juga. kulturalnya termasuk perkembangan apakah tradisional hingga saat ini masih dipergunakan atau Ya makanya mungkin kita harus melihat ke belakang lagi ya, bahwa tato adalah sebagian dari adat dan budaya orang-orang Dayak di Kalimantan pada umumnya. Makanya tato pun tidak sembarang ya dilukis di badan sesuai dengan mungkin tatonya jenisnya apa, untuk kalangan mana, semua itu ada aturannya gitu. Berartinya Pak ya. Iya. Dan sekarang mungkin terjadi perubahan yang mengikuti perubahan zaman. Yang tadi tato adalah bagian dari adat, mungkin sekarang berubah jadi gaya hidup lah ya. Iya. Sebagai art, dan kebetulan seperti saya juga tato saya semua berbau tradisional. Karena memang satu background saya juga pelaku seni, dalam hal ini mungkin saya penari. Nah makanya saya melengkapi diri saya dengan ya atribut-atribut yang berbau tradisional. Ya. Dan tato itu bermacam-macam tergantung dari suku masing-masing. Seperti di Kalbar, orang Iban, atau di Kaltim juga ada Iban. Mereka lebih mengenal tato seperti rekong, bunga terung, kelingai, terus buah-buahan. Jadi semua itu diambil dari kehidupan nyata yang ada di sekitar kita.
Jadi kayak rekom itu tidak semua orang boleh pakai karena itu hanya khusus orang-orang tertentu. Misalnya begini, seorang panglima perang atau kepala adat yang memang sudah betul-betul teruji dalam kehidupan masa lalunya, contohnya zaman dahulu kan orang suka berperang. Jadi itulah yang menandakan bahwa dia ini sudah kelas, dia itu memang sudah kelas di atas, bukan orang sembarangan. Ya, panglima burung Ya, semacam itulah. Apanya gambar apa? semuanya. Yang mana itu? Yang tadi mas bilang bilangnya ada tinggi gitu. Saya tidak bawa anunya ya, mungkin kalau ada bisa dilihat juga di Google atau di mana. Ada rekom, nah, itu biasa di leher. Itu pada umumnya orang-orang Iban yang memakai tato itu. Iban itu ada di Malaysia, di Kalimantan Barat, di perbatasan Kaltim ada juga. Nah, di Kaltim sendiri kita mengenal tato, beberapa jenis tato seperti asok lejo, nangberang, terus ukiran-ukiran biasa yang tidak mengandung inilah ya. Kalau yang saya sebutkan dua tadi itu sudah jelas penempatannya di mana, fungsinya apa, gitu. Semua ada ininya semua. Jadi tato itu punya arti sejarah ya, dan filosofi seperti Oke, jadi kita bakal lanjut lagi. makin menarik ya pembahasan kita pada siang hari ini ya. Nanti kita akan lanjut ngobrol bareng mereka ya. Tapi Dengan nih yang sepertiga udah mengerucut lagi. benar banget Tentang tentang eventnya mereka pada minggu ini. Pasti penasaran? Pokoknya stay tune at Radio Radio Aktif. Oh iya, kan menjual.